Dan juga si Polosoro juga memiliki ilmu yang diturunkan oleh si Sekutrem maupun bapaknya si Sakri. Dia akhirnya lalu menendang sebuah batu di pinggir Bengawan Ganggo, dan tiba-tiba menjadi sebuah kerajaan, Mas Bayu. Menjadi sebuah kerajaan, pada saat itu diberi nama Gajah Hoyo. Wilujeng Rai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja kisah dan lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi, masih bersama narasumber kita yaitu Mas Gurit. Mas Gurit, setelah kemarin Mas Gurit bercerita tentang anak dari Prabu Basuketi, yaitu Durgandini dan Durgandono. Nah, terus kelanjutan dari cerita tersebut bagaimana, Mas Gurit? Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa yang menonton video ini jadi tahu Mas Gurit cerita tentang anak Basuketi tersebut. Terima kasih Mas Bayu. Nah, kemarin saya telah menceritakan tentang Basuketi yang mempunyai anak, yaitu yang kelahiran Dampit, yang perempuan diberi nama Durgandini, dan yang laki-laki diberi nama Durgandono. Nah, cerita tersebut berlanjut, diceritakan suatu ketika setelah kedua anak tersebut menjadi dewasa, Prabu Basuketi dan anaknya Durgandono yang telah dewasa tadi bersama patihnya Mudodarmo itu sedang memikirkan anaknya yang Durgandini tadi, yang cewek tadi, sedang pergi dari Projo Negoro Wiroto, jadi hilang dari Praja. Pada itu dikatakan berpamitan mencari obat untuk sakitnya yang berbau amis tadi. Kemarin saya menceritakan bahwa kedua anak tersebut memiliki keanehan, yaitu keringatnya yang berbau amis. Lalu yang putri tadi, Durgandini tadi, pergi dari negara Wirata untuk mencari obat atas sakitnya yang bau amis itu tadi, Mas Bayu. Dan pergi, pada itu menyamar sebagai seorang satang di Bengawan Swiluganggo atau Bengawan Ganggo, Mas Bayu. Satang itu apa, Mas Gurit? Nah, kalau satang itu menurut tafsir saya adalah seseorang yang menyeberangkan orang-orang di kali itu, Mas. Jadi yang mengendalikan seperti perahu kecil yang ada di sungai tersebut, itu adalah seorang satang. Nah, jadi gitu ya. Padahal pada saat itu di negara Wirata, Sang Dewi tadi banyak sekali yang melamar ingin menjadi suaminya. Salah satunya raja-raja besar di sekitaran negara Wirata. Kalau dikatakan dalam Serat Pustaka Raja sing nglamar iki Ratu Sewu Negoro. Pada saat itu Patih Mudodarmo itu memberikan saran kepada sang raja agar diadakan sayembara pilih karena banyak sekali yang mengikuti sayembara. Durgandono lalu diutus oleh ayahnya Prabu Basuketi untuk mencari kakaknya, yaitu Dewi Durgandini yang berada di Bengawan Swiluganggo atau Ganggo tadi. Nah, dan si Patih Mudodarmo itu diutus oleh sang raja untuk mengatur jalannya sayembara dan memberikan keterangan kepada para kesatria ataupun raja-raja yang ikut dalam sayembara pilih yang melamar Dewi Durgandini itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya berangkatlah si Durgandono untuk mencari kakaknya Dewi Durgandini, dan si Patih tadi, Mudodarmo tadi, istilahnya metui si para penglamar-penglamar dari Sewu Negoro itu tadi.
mengatakan bahwa nantinya akan diadakan Sayembara Pilih itu tadi. Nah, di Kahyangan Suralaya, Bathara Guru dan Bathara Narada pada saat itu berdiskusi tentang cucu dari Sekutrem yaitu Palasara yang bertapa di hutan Arga Kailasa, hingga membuat geger di Kahyangan, yaitu membuat pertapaannya itu menimbulkan suatu keanehan, yaitu Tejo mantra Hanyada Lanang, sundul nganti antariksa. Itu berarti itu maksudnya apa, Mas? Nah, Tejo itu adalah cahaya, Tejo mantra atau tegak lurus sampai ke antariksa, itu membuat geger di Kahyangan. Nah, pada saat itu menurut salah satu dewa yaitu Bathara Narada pada saat itu mengatakan bahwa hal tersebut itu sebagai pertanda bahwa Palasara itu memiliki wiji atau calon ratu, memiliki calon ratu, juga sebagai pertanda bahwa keturun dari Bathara Brahma sudah sampai udek-udekipun. Udek itu adalah akhir, Mas Bayu. Akhir. Jadi keturunan akhir dari Bathara Brahma. Nah, Bathara Guru pada saat itu melihat Palasara yang bertapa sedemikian rupa hingga menimbulkan suatu keanehan atau geger Tejo Wangkawa Hanyundul nganti tekan antariksa. Dia ingin mencoba pertapaan si Palasara, ingin mengganggu pertapaannya si Palasara. Diganggu itu? Diganggu pada saat itu. Nah, di pertapaan Arga Kailasa, Gawan Palasara tadi, dia sedang bertapa di situ. Dia bertapa, lalu Bathara Guru dan Narada tadi yang ingin mencoba tadi merubah dirinya menjadi 2 ekor burung, itu burung emprit. Namun burung emprit tersebut bersarang di rambut si Gawan Palasara yang bertapa itu tadi, bersarang di rambut Gawan Palasara. Lalu kedua burung tersebut berbincang-bincang. Jadi burung tersebut jelmaan Bathara Guru dan Narada tadi bisa berbicara layaknya seperti manusia, bisa toto jalmo. Pada saat itu berbicara di atas kepalanya si Palasara, mengatakan mengganggu tentang istilah berdiskusi tentang bagaimana seseorang yang ingin mendapat wahyu ratu, wahyu Kanalendran. Hal tersebut itu perbincangan antara kedua emprit itu tadi mampu membangunkan pertapaannya si Begawan Palasara tadi. Si Palasara merasa terganggu akan perbincangan 2 ekor burung emprit itu tadi. Burung tersebut akhirnya terbang melihat si Palasara terbangun. Palasara akhirnya ingin menangkap kedua burung tersebut. Kok bisa berbicara seperti itu? Istilahnya dia itu penasaran. Kok bisa bicara? Kok ada hewan? Kok bisa? Kok ada hewan? Atas hewan kok bisa berbicara tentang filosofi sebagai seorang raja seperti itu. Nah, akhirnya burung tersebut terbang, dikejarnya sampai di Bengawan Swilugangga, Mas Bayu. Burung tersebut berterbang sampai Bengawan Swilugangga. Itu masih dikejar itu, Mas? Masih dikejar. Nah, di Swilugangga di Bengawan Gangga itu tadi, Dewi Durgandini itu sedih hatinya karena memikirkan sakit yang dialaminya tidak sembuh. Nah, tiba-tiba pada itu datang Palasara. Palasara itu datang mengatakan bahwa dia ingin menyeberangi sungai Gangga. Durgandini akhirnya sebagai seorang satang, pada situ dia belum mengaku bahwa dia anaknya si Basukedi, dia masih menyamar sebagai seorang satang, orang biasa. Yang biasa, dia akhirnya mau membantu Palasara untuk menyeberangi sungai. Pada saat itu sampai di setengah sungai, karena sungai Gangga juga luas, sangat lebar sekali. Bathara Guru melihat Palasara yang menaiki perahu tadi. Dia membuat uruhara atau gara-gara lah, menciptakan suatu badai hingga membuat perahu tersebut pecah, Mas Bayu. Jadi di tengah-tengah sungai Gangga yang sangat lebar, si Bathara Guru membuat suatu badai, membuat gelombang air hingga membuat kapal tersebut terombang-ambing di tengah Bengawan hingga membuatnya terbelah atau pecah. Palasara sama Dewi Durgandini gimana? Nah, keduanya akhirnya terjebur di dalam air. Akhirnya Durgandini berenang ke tepian menyelamatkan diri bersama si Durgandon tadi, beristirahat di Sungapaning Bengawan Gangga, aslinya di hulu Sungai Bengawan Gangga. Nah, di suatu ketika di saat matahari sedang terik-teriknya sekali, Dewi Durgandini mengeluarkan keringat yang banyak sekali, Mas Bayu, mengeluarkan keringat dan keringat tersebut sangat berbau, baunya sangat amis
pada saat itu dia malu kepada si Polosoro yang atasnya seorang wanita memiliki bau amis. Apalagi itu terik sekali matanya. Nah, pada saat itu dia menceritakan tentang kesusahan hatinya kepada sang begawan Polosoro itu tadi. Sang Dewi lalu berjanji di hadapan sang begawan, jika nantinya begawan Polosoro bisa menyembuhkan penyakitnya yang berbau amis itu tadi, maka dia rela dijadikan istrinya si begawan Polosoro itu tadi, Mas Bayu. Sebelum Mas Gede ceritakan cerita itu lebih lanjut, silahkan diminum dulu Mas Gede. Mungkin pemirsa yang penasaran tentang cerita tersebut, tapi sebelumnya kita minum kopi dulu. Nah, terus si Dewi Durgandini kan meminta bantuan si Polosoro. Ya. Nah, apakah Polosoro bersedia membantu Dewi Durgandini? Nah, pada saat itu Polosoro membantu untuk menyembuhkan si Dewi Durgandini tadi dengan cara membersihkan badannya si Dewi Durgandini tadi dengan cara kalau di Serat Pustaka Raja digosok-gosok, Mas. Istilahnya digosok-gosok berulang kali, digosok tadi hingga sambil membaca mantra tentunya. Nah, dibersihkan hingga sampai bersih dan wangi tadi. Nah, kotorannya dari badannya si Durgandini tadi dikumpulkan hingga berwujud seperti sebesar telur puyuh, lalu dibuang ke Sungai Gangga itu tadi. Nah, Durgandini tadi setelah badannya sembuh itu tadi, setelah disembuhkan oleh Polosoro itu tadi, apakah si Durgandini menepati janjinya? Nah, pada saat itu dia menepati janji karena mengucapkan terima kasih kepada begawan Polosoro karena telah menyembuhkan penyakitnya. Dia menepati janji, akhirnya menjadi seorang istrinya si Polosoro. Dia akhirnya berkata jujur di situ bahwa dia sebenarnya adalah anak dari Raja Wirata Prabu Basuketi. Maka dari itu, agar direstui oleh sang ayahnya, dia ingin memiliki sebuah kerajaan pada saat itu, Mas Bayu. Itu dia minta ke Prabu Polosoro. Kepada begawan Polosoro. Polosoro apakah menyanggupi, Mas Grid, tentang permintaan tersebut? Pada saat itu karena Polosoro juga sudah merasa jatuh cinta kepada si Durgandini. Polosoro menyanggupi hal itu. Lalu karena si begawan Polosoro itu adalah juga cucunya si Sekutrem, seorang begawan yang sangat sakti dan terkenal, dan juga si Polosoro juga memiliki ilmu yang diturunkan oleh si Sekutrem maupun bapaknya si Sakri. Dia akhirnya lalu menendang sebuah batu di pinggir Bengawan Ganggo, dan tiba-tiba menjadi sebuah kerajaan, Mas Bayu. Menjadi sebuah kerajaan. Pada saat itu diberi nama Gajahhoyo, Negoro Gajahhoyo, dan si Polosoro tadi, begawan Polosoro tadi menjadi raja di situ di negara Gajahhoyo, bergelar Prabu Dwipokiswara. Jadi gitu ya, Mas. Asal usul dari negara Gajahhoyo. Ternyata dari sebuah batu yang ditendang oleh Palasara ya, Mas. Ya, benar sekali. Terus apakah ada lanjutan cerita tersebut, Mas? Nah, ada, Mas Bayu. Nah, setelah si Prabu Dwipokiswara atau begawan Polosoro tadi menjadi raja di negara Gajahhoyo tadi, ternyata di tempat lain di Kedung Jamuno, salah satu kedung yang berada di bawah Bengawan Ganggo itu tadi, ada jelmaan seekor yuyu atau kepiting, kepiting perempuan bernama Resi Rekotomo. Dia mempunyai 2 orang anak, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Namun pada saat itu kedua anak tersebut belum mempunyai nama, dan anak itu menanyakan siapakah ayahnya. Lalu si Rekotomo tadi mengatakan bahwa mereka adalah anak dari Begawan Polosoro. Jadi dia anak dari Begawan Polosoro, Mas. Nah, pada saat itu diceritakan ketika Polosoro dan Durgandini terjebur di Bengawan Ganggo karena ulah si Bathara Guru yang menciptakan badai tadi, pakaian Durgandini ketika terjebur di dalam air itu robek dan terlihat pahanya si Durgandini itu tadi, hingga membuat si Polosoro tadi, istilahnya kalau zaman sekarang membuatnya si ejakulasi di dalam air itu tadi. Lalu kama dalam bahasa kawinya, kama atau sperma itu tidak sengaja dimakan oleh si Rekotomo tadi yang berwujud yuyu itu tadi atau kepiting itu tadi, hingga membuatnya hamil, dan kedua anak lalu berangkat mencari si Polosoro itu tadi. Ternyata lahirnya kedua anak yuyu tadi atas ketidaksengajaan Polosoro itu tadi. Nah, di tempat lain juga, Mas, di Kedunggul juga di bawah Bengawan Ganggo itu tadi,
juga ada jelmaan seekor ikan, ikan lodan yang juga memiliki anak laki-laki namun berwujud raksasa tinggi besar. Pada saat itu dia juga belum memiliki nama dan ternyata dia juga menanyakan siapakah ayahnya, dan si ikan lodan tadi mengatakan bahwa dia adalah anak dari Begawan Polosoro. Kejadiannya sama seperti Polosoro ya? Ya, kejadiannya sama seperti yang saya ceritakan tadi tentang Yuyu itu tadi. Pada saat itu akhirnya si anak dari ikan lodan tadi mencari si Begawan Polosoro itu tadi. Nah, pada saat itu di pinggir bengawan ada anak ikan lodan tadi istilahnya mentas ke daratan. Dia bertemu dengan dua orang anak laki-laki kembar. Pada situ sedang bertengkar, lalu dilerai oleh anak dari ikan lodan tadi, mengatakan bahwa dia juga anaknya si Begawan Polosoro itu tadi. Jadi banyak sekali. Oh, lahirnya anak-anak tadi berarti terjadi karena terceburnya Polosoro dan Dewi Durgandini ke Sungai Gangga tersebut ya, Mas? Sekali, Mas. Oh iya ya. Oke, sekarang kita masuk ke negara Gajahhoya, Mas. Cerita di negara Gajahhoya sendiri itu tadi bagaimana, Mas? Nah, kembali ke negara Gajahhoya. Di negara Gajahhoya yaitu Prabu Polosoro tadi dan Dewi Durgandini pada itu diceritakan sudah memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama yaitu Abhyasa. Nah, setelah Abhyasa lahir, tiba-tiba itu kedatangan orang-orang yang mengaku anaknya tersebut, kelima orang anak tadi. Setelah diceritakan oleh anak-anak tersebut, Polosoro akhirnya mengakui dan akan memberi nama salah satu persatu dari anak-anak tersebut. Nah, anak yang pertama, anak dari Rekotomo tadi, Resi Rekotomo tadi, seorang Yuyu tadi, yang laki-laki diberi nama Raden Seto dan yang perempuan diberi nama Rekotowati. Nah, lalu anak dari ikan lodan yang raksasa tinggi besar tadi diberi nama Rajamala. Dan kedua anak laki-laki kembar, laki-laki kembar tadi diceritakan dalam Serat Pustaka Raja, dia adalah terjadi karena pecahan perahunya milik si Durgandini tadi, karena perahu pecah tadi. Nah, lalu diberi nama Kencaka Rupa dan Rupa Kenca, kedua anak kembar tadi. Lalu semuanya itu diakui, Mas? Diakui oleh si Polosoro. Lalu kelima anak tersebut diberi tugas atau diutus oleh Prabu Dwipakusmara atau si Polosoro untuk mengasuh si Abhyasa itu tadi. Nah, di selang waktu di Durgandono tadi yang diutus oleh Prabu Basuketi untuk mencari Durgandini tadi, sampai di Bengawan Ganggo atau Swilu Ganggo tadi, dia mencari keberadaan Durgandini. Dia kaget karena pada saat itu melihat ada kerajaan baru berdiri di tanah negara Wirata. Lalu dia mengamuk, berusaha menghancurkan negara tersebut, negara Gajahhoya tadi, lalu ditandingi oleh kelima anak Polosoro itu tadi. Lalu namun anak-anak tersebut kalah. Raden Seto, Rekotowati, Rajamala dan Kencaka Rupa Kenca tadi kalah melawan si Durgandono itu tadi. Mati, Mas, gitu. Kalah, bukan mati, Mas, namun kalah. Kalah ya. Kalah. Akhirnya melihat hal tersebut, melihat anaknya tersebut, Polosoro akhirnya maju. Maju tidak terima karena anak-anaknya kalah tadi, perang melawan si Durgandono. Terjadi peperangan antara mereka. Dari kejauhan Durgandini melihat peperangan tersebut tidak asing bahwa itu adalah adiknya si Durgandono. Pada saat itu akhirnya Durgandini berlari melerai pertengkaran antara si Durgandono dan Polosoro itu tadi, dan mengatakan kepada Durgandono bahwa yang bisa menyembuhkan penyakitnya adalah si Polosoro, dan Polosoro akhirnya dijadikan suami oleh si Durgandini pada saat itu dan diberikan sebuah negara, yaitu negara Gajahhoya itu tadi. Nah, jadi peperangan tersebut dikarenakan kesalahpahaman ya, Mas, antara benar sekali. Siapa itu? Durgandono dan Polosoro ya. Oke, ya. Terus silahkan dilanjut lagi, Mas. Akhirnya pada saat itu Durgandono dia mengatakan bahwa dia diutus oleh ayahnya. Dia mengatakan kepada Durgandini bahwa dia diutus oleh ayahnya Prabu Basuketi untuk menjemput si Durgandini untuk nantinya untuk diadakan sayembara pilih, karena di negara Wirata sudah dikepung Sewu Raja, Sewu Ratu yang mengelamar Dewi Durgandini. Nah, mendengar kabar tersebut, si Polosoro pada saat itu juga marah besar pada situ karena tidak terima. Lalu dia memutuskan hubungannya dengan Dewi Durgandini. Nah, di situ ada versi yang mengatakan Durgandini disuruh memilih antara Polosoro atau ayahnya. Namun pada saat itu
si Durgandini lebih memilih kembali ke negara Wirata karena takut kepada ayahnya tersebut. Nah, akhirnya di singkat cerita si Polosoro memutuskan hubungannya dengan si Dewi Durgandini. Durgandini diusir dari Gajayuda dan kembali ke negara Wirata bersama si Durgandono. Dan Abiyasa, pada saat Abiyasa yang masih kecil itu diminta oleh akhirnya diasuh oleh si Begawan Polosoro itu tadi pada saat itu. Namun kelima anak tadi yang berperang bersama Durgandono diajak ke negara Wirata, boleh dibawa ke negara Wirata. Nah, setelah sepeninggal ibunya pergi ke negara Wirata, Abiyasa yang masih kecil itu tadi, masih bayi itu tadi, dia menangis terus memanggil nama-nama ibunya tadi karena ditinggal ibunya tadi. Karena akhirnya si Polosoro karena tidak tega melihat si Abiyasa yang terus menangis memanggil nama ibunya, akhirnya dia menyusul ke negara Wirata. Nah, di negara Astina, Prabu Sentanumurti bersama anaknya itu Dewabrata yang masih kecil ditinggal mati oleh istrinya yaitu Dewi Jahnawi setelah melahirkan si Dewabrata itu tadi. Pada saat itu si bayi si Dewabrata tadi menangis karena ditinggal mati oleh ibunya Dewi Jahnawi tadi. Nah, pada saat itu si Sentanumurti tadi, raja dari negara Astina, mendapat wangsit dari Bathara atau dewa. Yang mampu menghentikan tangisannya si Dewabrata tadi adalah hanya gendongan Dewi Durgandini dari negara Wirata. Nah, kebetulan di negara Wirata sedang terjadi Sayembara Pilih, akan diadakan Sayembara Pilih, maka Sentanu pada situ berangkat bersama Dewabrata yang masih bayi menuju ke negara Wirata untuk mengikuti Sayembara Pilih tersebut. Nah, di negara Wirata, Mas Bayu, Prabu Basuketi itu menerima kedatangan Durgandono yang membawa kakaknya tadi, Dewi Durgandini tadi. Nah, sesampainya di negara Wirata, Durgandini menceritakan bahwa dia berhasil sembuh dari penyakitnya yang bau amis, dan yang menyembuhkan adalah Polosoro, dan juga dia sudah memiliki anak yaitu si 5 orang anak membawa kelima orang anak tadi, dan juga atas hasil pernikahannya dengan Polosoro melahirkan si Abiyasa tadi. Akhirnya Prabu Basuketi tadi memaklumi akan hal itu, namun tetap atas keputusannya, karena kalau tidak diadakannya Sayembara Pilih, negara Wirata akan terancam karena pada itu sudah dikepung oleh Raja Sewunegoro itu tadi. Nah, si Durgandini mengiyakan permintaan sang ayah tadi, lalu ia naik ke atas panggung, untuk melihat siapa saja yang mengikuti Sayembara Pilih tersebut. Nah, pada saat itu Sentanumurti menggendong Dewabrata tadi memasuki area tempat raja dan para satria yang ikut Sayembara tersebut. Nah, pada saat itu di atas panggung dari kejauhan Dewi Durgandini tadi melihat ada seorang laki-laki menggendong bayi. Dia akhirnya teringat kepada suami dan anaknya yaitu Polosoro dan Abiyasa. Padahal yang di situ adalah Sentanu dan Dewabrata. Maka dari itu setelah melihat si Sentanu tadi, dia berlari mengalungkan rangkaian bunga kepada si Sentanu. Maksudnya apa itu Maksudnya si Dewi Durgandini tadi memilih si Sentanu untuk yang memenangkan Sayembara Pilih tersebut. Jadi gitu ya maksudnya? Ya. Jadi hanya melihat saja dia langsung dikalungkan. Ya, karena dia mengira bahwa Sentanu tersebut adalah si Polosoro dan Abiyasa. Akhirnya karena sudah terjadi pengalungan bunga tersebut, berarti Sentanu yang memenangkan Sayembara tersebut. Dinikahkan antara Sentanu dan si Durgandini tadi. Dewabrata pun akhirnya digendong oleh si Durgandini, dan benar wangsit dari dewa bahwa yang berhasil menghentikan tangisannya si Dewabrata adalah si Durgandini tadi. Nah, Polosoro dan si Abiyasa tadi yang menyusul tadi, Polosoro tadi dikatakan menunggu di alun-alun, sedangkan si Abiyasa yang masih kecil tadi berlari melihat ibunya yang berada di pelaminan bersama si Sentanu itu tadi. Dia memeluk ibunya karena kangen, begitu juga kangen. Nah, melihat ibunya sudah menikah lagi, si Abiyasa tadi melaporkan hal tersebut kepada ayahnya yaitu si Polosoro yang menunggu di alun-alun itu tadi. Mendengar aduan anaknya bahwa ibunya yaitu Durgandini sudah menikah lagi,
terpincut amarah si Polosoro karena si Polosoro juga masih mencintai si Durgandini. Akhirnya Polosoro dengan tergesa-gesa menuju ke tempat pelaminan lalu menarik si Sentanumurti Raja Astina itu tadi. Pas itu tantang-tantangan si Polosoro menantang bertarung dengan si Sentanu, mengatakan siapa yang menang nanti di pertarungan maka dia yang berhak memiliki si Dewi Durgandini itu tadi. Makanya terjadi peperangan sengit di antara kedua raja tersebut karena Polosoro pun juga sakti, si Sentanu pun juga sangat sakti juga, sama-sama sakti. Pada saat itu geger dunia, Kayangan juga geger, Bathara Narada turun pada saat itu memisahkan kedua orang yang perang itu tadi, Raja Gajahya dan Raja Negara Astina, si Sentanu dan si Polosoro itu tadi. Lalu di sini Narada memberi pengadilan kepada keduanya. Abiyasa dan Dewabrata pada saat itu disuruh memilih, Mas Bayu, memilih Negara Astina atau memilih ibu Dewi Durgandini. Terus mereka memilih apa, Mas? Nah, pada saat itu Dewabrata memilih ibunya yaitu Dewi Durgandini dan si Abiyasa lebih memilih negara Astina pada saat itu. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan akan hal itu. Negara Astina diberikan kepada Abiyasa dan pada saat itu si Sentanu sudah tidak menjadi raja, diberikan sebuah tanah atau daerah di daerah Talganda untuk dijadikan pertapan. Akan tetapi karena Abiyasa pada saat itu masih kecil, Raja Negara Astina tetap si Sentanu. Jika nanti Abiyasa sudah besar, maka diberikan kepada si Abiyasa. Nah, pada saat itu, sedangkan untuk si Polosoro ayahnya si Abiyasa, karena dia sudah bertindak kelewat batas atau kelewatan terhadap si seorang raja yaitu Prabu Sentanu, Raja Astina tadi, dan dia juga menyalahi kodrat sebagai seorang begawan yang seharusnya dia lebih jernih dalam memilih suatu tindakan, bukannya dia marah-marah. Akhirnya dia dibanjut oleh para dewa, dibawa ke Kayangan lalu ditempatkan di surga saja seperti itu. Nah, pada saat itu akhirnya Abiyasa yang masih kecil tadi ditinggal oleh Polosoro, dia dititipkan kepada si Durgandini dan si Sentanu itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu tadi ceritanya tentang bagaimana hubungan antara negara Wirata dan negara Astina dan juga si negara Gajahya itu tadi, pembagian itu tadi. Biasa dan si Dewabrata yang berkelahi memperebutkan ibunya, lalu Dewa turun dari Kayangan, memberikan dua pilihan, dan Dewabrata lebih memilih ibunya Dewi Durgandini dan si Abiyasa memilih negara Astina tadi. Nah, nantinya Abiyasa akan dijadikan raja setelah dewasa di negara Astina menggantikan si Sentanumurti itu tadi, Mas Bayu. Terima kasih Mas Surit atas kisahnya tadi. Nanti Mas Surit bisa cerita lebih banyak lagi di episode selanjutnya ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit. Ternyata di lakon Polosoro Kromo masih berhubungan erat dengan negara Astina, dikarenakan peperangan antara Polosoro dengan Sentanu ya, Mas Gurit. Nah, itu tadi pemirsa, mudah-mudahan cerita tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.